Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Yesus Kristus. Puji Tuhan, pada hari ini kita kembali bersama-sama belajar merenungkan kebenaran firman Tuhan. Yang pada hari ini kita akan membuka kebenaran firman Tuhan di dalam Mazmur 23 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Tuhan gembalaku yang baik. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia memeringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang, ia menyegarkan jiwaku, ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku, Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Puji Tuhan, haleluya. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, kalau kita membaca Mazmur 23 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6, merupakan Mazmur yang dituliskan oleh Daud dikala dia merenungkan segala penyertaan Tuhan atas hidupnya. Dan Mazmur 23 ini sendiri tidak bisa dilepaskan daripada kisah pengalaman seorang Daud sebelum dia menjadi seorang raja. Maka pengalamannya sebagai seorang gembala atas domba-domba kepunyaan ayahnya bernama Isai. Dialah yang bertugas untuk menggembalakan domba-domba milik ayahnya tersebut. Dan inilah yang dilakukan oleh Daud di dalam pengalamannya sebagai seorang gembala. Ia selalu menggiring kawanan domba itu, membawa mereka ke padang itu yang ada rumput, kemudian juga membawa mereka di dalam memerlukan yang namanya air, lalu dia membimbing, mengiring daripada domba-domba itu. Sehingga saudara-saudara kita tahu bahwa ini merupakan semua bagian daripada pengalaman daripada Daud itu sendiri. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita melihat bahwa domba memiliki kebutuhan, dan kita tahu bahwa kebutuhan mereka adalah baik rumput dan juga air. Dan itu adalah kebutuhan utama mereka, karena itu Daud ini benar-benar memahami bagaimana tanggung jawab menjadi seorang gembala. Berbicara mengenai gembala di dalam pengalaman Raja Daud, saudara, demikian pula ia juga percaya bahwa Allah atau Tuhan itu sendiri ibarat sebagai gembala daripada hidupnya sendiri. Ia menjadikan Tuhan atau Allah itu sebagai gembala yang baik. Kenapa? Karena pengalamannya, saudara, di dalam dia menjalankan kehidupannya, pengalamannya sebagai seorang gembala di masa lalu, dia juga memberikan pandangan atau gambaran demikian Allah atas hidupnya. Karena itu kalau dia menjadikan Allah sebagai atau Tuhan sebagai gembala yang baik, saudara, maka dia percaya juga pengalamannya menjadi seorang gembala, demikian jugalah Allah akan menjaga kehidupannya, memelihara hidupnya sebagai seorang gembala, dan dia berani menyampaikan bahwa Tuhan adalah gembalaku yang baik, takkan kekurangan aku. Itu merupakan pengalaman rohani yang levelnya begitu tinggi, pengenalannya, imannya kepada Tuhan. Itulah yang membuat dia akhirnya berani menyatakan bahwa Tuhan itu adalah gembalaku yang baik. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, hari ini kita belajar bahwa memang pada dasarnya ketika seseorang percaya penuh, memahami, mengenal dekat dengan Tuhannya, maka segala sesuatu ia percayakan kehidupannya di dalam Tuhan, dan itulah yang dilakukan oleh Daud itu sendiri, menjadikan Tuhan itu sebagai gembala yang baik. Kenapa? Karena dia begitu kenal siapa Tuhan yang ia sembah. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Yesus, bagaimana dengan kita? Apakah kita juga mengenal Tuhan yang kita sembah itu dengan sungguh-sungguh? Ataukah kita hanya sekedar keluar dari mulut kita mengatakan Tuhan, 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 tetapi tidak percaya sepenuhnya atau tidak menjadikan Tuhan itu sebagai hal yang utama di dalam kehidupan kita?
Saudara, hari ini saya mengajak kita bahwa Tuhan adalah gembala yang baik, seperti halnya yang disampaikan oleh Daud. Maka biarlah itu juga menjadi pegangan kita, keyakinan kita, bahwa benar itu Tuhan adalah gembala kita. Yang kedua, saudara, pemahaman Daud, pengenalan Daud pada Tuhan sebagai gembala yang baik, itulah yang ia utarakan, saudara, bahwa Tuhan benar-benar memelihara hidupnya. Ia memeringkan aku di padang rumput hijau, membimbing aku ke air yang tenang, menyegarkan jiwanya, dan menuntun hidupnya ke jalan yang benar oleh karena namanya. Saudara, menjadi seorang gembala di dalam pengalaman Daud, dia juga adalah menyediakan rumput hijau kepada domba-dombanya, lalu membimbing mereka kepada air, saudara, supaya semua itu dahaga daripada kehausan daripada domba-domba itu dapat ditangani, saudara, dengan adanya air menjadi kebutuhan mereka. Dan kita percaya bahwa, kita tahu, saudara, bahwa rumput dan air merupakan kebutuhan utama. Tetapi tidak hanya sampai di situ, saudara. Rupanya ketika dalam Daud menggembalakan domba-domba itu, dikala domba-dombanya itu mungkin menjauh daripada jalan kawanan domba yang lainnya, tetapi dia menggunakan yang namanya gada dan tongkat itu untuk mengingatkan atau menggiring kembali domba-domba itu supaya berjalan di jalan yang benar. Demikian halnya dengan Tuhan kita, saudara. Tidakkah dalam kehidupan kita seringkali juga mungkin ada kalanya kita berjalan di dalam jalan yang tidak seharusnya kita jalani. Tetapi Tuhan seringkali mengingatkan kita dengan caranya yang ajaib, saudara. Dan bagi kita mungkin merasakan begitu sakit, sedih, ketika kita dibawa Tuhan ke jalan yang benar. Tapi percaya, saudara, bagaimanapun mungkin saat ini kita sedang menjalani bagaimana Tuhan menuntun kehidupan kita, supaya kita itu berjalan di jalan yang benar. Mungkin saat ini kita sedang mengalami masa-masa yang sulit di dalam hidup kita. Atau mungkin juga saat ini ketika engkau mendengar, saudara mendengar hari ini, mungkin kita di dalam keadaan sakit, tidak berdaya. Hari ini, saudara, Tuhan mau mengingatkan kepada kita bahwa Ia sedang membawa kita di dalam kelemahan kita. Tuhan mau menuntun kita berjalanlah di dalam jalannya Tuhan. Tuhan mau mengingatkan kepada kita pada hari ini, mari kita berjalan di dalam jalannya Tuhan. Kalaupun ada gada dan tongkat itu yang harus memberikan pengajaran kepada kita, entah itu masa-masa sulit itu, entah sakit, entah kita mengalami problema, entah kita menghadapi yang namanya keadaan tidak berdaya. Hari ini, saudara, Tuhan mau mengingatkan kepada kita bahwa adalah lebih baik jalan yang Tuhan beri bagi saudara. Kalaupun hari ini, saudara, Anda mengalami hal yang demikian, percayalah hidupmu di dalam Tuhan. Tuhan kita adalah gembala yang baik, tidak pernah meninggalkan hidup saudara dan saya. Dia selalu ada buat saudara dan saya, dan Ia akan selalu menyertai perjalanan hidup kita. Yang ketiga, saudara, bahwa Allah itu memberikan kebajikan dan kemurahan belaka, dikatakan oleh Daud, akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Yang ketiga, saudara, berupanya di dalam pengenalan daripada Daud kepada Tuhan yang dia sembah, membuat dirinya itu memiliki kerinduan yang mendalam kepada Tuhan, sampai-sampai dia mengatakan, aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Jadi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, ada hal yang perlu kita renungkan di dalam apa bagian terakhir yang disampaikan oleh Daud ini sendiri, bahwa aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Jelas, saudara, pengenalannya kepada Tuhan, pemahamannya kepada Tuhan, dan segala hal yang sudah ia terima daripada Tuhan, sang sumber kebaikan itu sendiri, membuat hidupnya itu mengalami satu perubahan, mengalami satu pengenalan yang sungguh-sungguh, bahwa dia akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Saudara, ini merupakan kerinduan daripada Raja Daud, supaya dia terus mendekat, dekat, dan dekat kepada Tuhan. Saudara, bagaimana dengan kita saat ini? Bagaimana dengan kita yang ada di rumah saat ini, saudara? Mungkin engkau sudah mendengarkan renungan pada hari ini. Mari Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, percayalah hidupmu kepada Tuhan. Percayakanlah hidupmu kepada gembala yang baik. Tuhan kita adalah gembala yang baik, dan Ia tidak pernah meninggalkan hidup saudara.
Saudara yang terkasih dalam nama Yesus, hari ini mari kita, saudara, menyerahkan sepenuhnya hidup kita. Apapun yang saat ini sedang engkau rindukan untuk terjadi dalam hidupmu, engkau mungkin saat ini sedang merindukan terobosan terjadi dalam hidupmu, engkau sedang menanti kuasa kesembuhan itu memulihkan hidupmu, atau saat ini, saudara, di tengah-tengah kondisi kesulitan yang sedang kita hadapi, percayalah bahwa Tuhan sanggup memulihkan kehidupanmu, asalkan engkau menjadikan Dia sebagai gembala yang baik. Percaya kepada Dia, maka percayalah Tuhan adalah gembala yang baik, memahami dan mengenal betul apa kondisi kita saat ini. Kalau Daud mengalami hal-hal yang demikian, saudara, pengenalannya kepada Tuhan, pemahamannya kepada Tuhan yang benar, sehingga ia yakin dan menjadikan Tuhan itu sebagai gembala yang baik, maka hari ini juga saya mengajak saudara dan Bapak Ibu yang ada di manapun saat ini yang mendengarkan renungan ini, percayakanlah hidupmu bahwa Tuhan adalah gembala yang baik. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari saya berdoa untuk saudara saat ini. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau Allah yang baik bagi kami, Tuhan, dan kami percaya segala apapun keadaan kami saat ini, Tuhan jauh lebih memahami. Engkau adalah gembala yang baik, Tuhan, dan Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Karena itu kami percayakan hidup kami, Tuhan, dan segala apapun yang menjadi pergumulan yang kami hadapi saat ini, kami percaya Engkau gembala kami yang baik, menuntun kami berjalan ke jalan-Mu, Tuhan. Gadamu dan tongkat-Mu yang akan senantiasa membimbing kami, sehingga kami berjalan di dalam jalan kebenaran yang Engkau kehendaki atas hidup kami. Terima kasih Tuhan, jika ada jemaat saat ini yang sedang memerlukan pertolongan-Mu, Tuhan. Engkau adalah gembala yang baik, tolonglah dan Engkau kiranya Tuhan membukakan jalan bagi mereka. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, ada jalan keluar. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu. Kami mengucap syukur Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.